Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 2 Maret 2021 kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Judulnya adalah Ketika Tuhan menetapkan langkah orang. Ketika Tuhan menetapkan langkah orang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tentu pernah belajar matematika ketika kita sekolah. Pada umumnya matematika merupakan mata pelajaran yang menakutkan ya, dianggap sulit oleh kebanyakan orang atau kebanyakan siswa. Tapi perhatikan, mata pelajaran matematika itu diberikan atau diajarkan oleh seorang guru, dan guru itu pasti menuntun langkah-langkah bagi siswanya untuk mengerjakan sebuah soal. Jadi pasti ada langkah-langkah yang dituntun oleh guru, atau guru memberikan contohnya lebih dahulu bagaimana menyelesaikan sebuah soal. Ya, langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau mengikuti langkah-langkah guru itu, ya sebagian besar pasti bisa ya. Sebagian besar pasti bisa. Murid-murid pasti bisa ketika mengerjakan sebuah soal. Kalau mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh gurunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itu merupakan gambaran yang ya sama sekali tidak sempurna memang. Merupakan gambaran bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dan tentu di hasil akhirnya itu akan baik. Sebagaimana seorang murid yang mengikuti langkah-langkah gurunya untuk mengerjakan soal matematika itu, hasilnya baik. Demikian juga ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, itu hasilnya baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan Tuhan menetapkan langkah orang. Yang pertama adalah berupa syaratnya. Syarat untuk seseorang ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan. Syaratnya ada di ayat yang ke-23, perhatikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bagian yang pertama ini jelas, syaratnya adalah hidup diperkenan oleh Tuhan atau hidup berkenan kepada Tuhan. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, frase berkenan kepadanya di dalam bahasa Ibrani itu wedariko yehepats ya. Wedariko yehepats. Itu sebetulnya arti literalnya adalah berkenan akan jalannya. Berkenan akan jalannya. Maknanya adalah jalan atau cara hidup orang itu diperkenan Tuhan. Jalan atau cara hidup orang itu diperkenan Tuhan. Kita akan baca Mazmur 1 ayat yang ke-6a.
Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini sejajar. Sejajar. Jadi dari kalimat yang hidupnya berkenan kepadanya, itu sejajar dengan sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dalam pengertian aslinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Itu kita sudah pelajari, itu maknanya sebab Tuhan menyetujui jalan orang benar. Nah, ini sama kan, yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya jalan atau cara hidup orang itu diperkenan oleh Tuhan. Jadi ini sejajar, ya, sejajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, intinya adalah orang yang hidup di jalan yang benar. Itu sebetulnya intinya. Orang yang hidup di jalan yang benar. Nah, untuk orang tersebut, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Untuk orang yang hidup di jalan yang benar, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Jadi supaya Tuhan mau menetapkan langkah-langkah seseorang, maka orang itu harus hidup di jalan yang benar. Itu syaratnya. Kemudian kita lihat akibat atau dampak. Jadi bagian yang kedua adalah akibat atau dampak dari langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh. Ini menandakan atau menunjukkan kepada kita bahwa ada kemungkinan untuk jatuh. Orang percaya atau orang benar ada kemungkinan untuk jatuh. Jatuh yang dimaksud di sini bisa jatuh dalam kesalahan. Jatuh dalam kesalahan. Atau jatuh menderita. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalau ada orang benar, orang percaya, orang beriman itu jatuh. Itu jatuh dalam kesalahan atau jatuh menderita. Itu jangan kaget. Tapi perhatikan selanjutnya. Tidaklah sampai tergeletak. Tidaklah sampai tergeletak. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani, yaitu tul. Itu maknanya demikian. Terjatuh atau terlempar dengan kekuatan penuh. Ya. Terjatuh atau terlempar dengan kekuatan penuh. Maknanya adalah tidak berdaya. Tidak berdaya, tidak bisa bangkit lagi. Jadi kalau kalimat ini, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tidak berdaya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tidak bisa bangkit lagi. Begitu. Jadi dia tetap bisa bangkit lagi. Dia tetap berdaya. Karena ayat itu dikatakan seperti itu. Tidaklah sampai tergeletak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa? Mengapa bisa terjadi itu? Ayat itu mengatakan sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata samak. Itu sama artinya dengan memegang. Sebab Tuhan memegang tangan orang itu dengan tangannya. Dengan tangan Tuhan tentunya. Sebab Tuhan memegang tangan orang itu dengan tangannya. Luar biasa. Intinya adalah masih bisa bangkit. Masih berdaya. Jadi itulah dampak, itulah akibat, efek dari orang yang jalannya ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dia sekalipun ada kemungkinan untuk jatuh. Jatuh dalam kesalahan atau jatuh dalam penderitaan. Tetapi dia tetap bisa bangkit. Dia tetap mempunyai daya. Oleh karena Tuhan yang menetapkan
langkah-langkahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita ini rentan dengan kejatuhan. Ya, situasi yang sekarang ini ya bisa juga membuat kita jatuh. Jatuh. Kenapa? Karena kita bingung. Ya, bingung. Kita linglung gitu ya orang bilang. Kita bingung gimana menghadapinya begitu. Kita bisa jatuh. Situasi yang semacam ini yang memungkinkan kita jatuh. Itu jangan kaget kalau demikian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita menjadi orang yang ingin bangkit, sekalipun kemungkinan jatuh bisa. Kita menjadi orang yang ingin tetap berdaya, sekalipun kemungkinan jatuh ada. Supaya itu bisa terjadi, maka langkah-langkah kita itu yang menetapkan Tuhan. Yang menetapkan Tuhan. Kalau kita melangkah demi langkah dalam kehidupan ini dengan langkah kita, dengan cara kita, dengan ide kita, dengan rencana kita sendiri, maka ketika jatuh tidak ada yang menopang kita. Karena Tuhan yang tidak menetapkan langkah-langkah kita. Kita sendiri yang menetapkan langkah-langkah kita. Oleh sebab itu pada saat ini, sebetulnya bukan hanya saat ini, tetapi situasi ini sungguh mendorong kita untuk langkah-langkah kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mengatur langkah kita. Sehingga kalau kita terjatuh pun, terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam penderitaan, kita bisa bangkit. Kita tetap berdaya. Kita tidak terkapar, tidak tergeletak. Karena langkah-langkah Tuhan itu yang kita jalani. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus hidup benar. Jadi sangat berkaitan di sini. Kalau Anda tidak hidup dalam kebenaran, maka Tuhan tidak menetapkan langkah Anda untuk kehidupan ini. Dan Anda berjalan dengan langkah Anda sendiri, jatuh tergeletak. Tetapi kalau Anda dan saya hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan yang menyusunnya, Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang menuntun kita untuk melangkah di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, betapa indahnya ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, melangkah di jalan Tuhan. Betapa indahnya. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Kita bisa menikmati perlindungan Tuhan. Bahkan kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga bisa menikmati bagaimana Tuhan menolong kita ketika kita jatuh, ketika kita salah, ketika kita menderita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Kita bisa merasakannya. Karena kita berjalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Maka sekali lagi, hiduplah dalam kebenaran. Pikiran, perkataan, perasaan, tingkah laku hati kita, kehendak kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Maka langkah-langkah Anda dan saya akan ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dan kami mengerti sekarang bagaimana Engkau akan menetapkan langkah-langkah kehidupan kami, yaitu ketika kami hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur Roh Kudus sudah memberitahu akan hal ini. Biarlah Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.